Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang telah membangunkan kami dari istirahat kami, dan yang tetap mempercayakan kami untuk menerima kasih karunia dan berkat Tuhan pada hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami, terutama dalam membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari Kamis, tanggal 11 Maret tahun 2021, yaitu dari Matius pasal 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sekali lagi saya akan bacakan, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang perbedaan antara orang yang berhikmat dan bijaksana dengan orang yang bodoh, yang sama-sama membangun sebuah rumah. Orang yang berhikmat dan bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Rumah itu berdiri kokoh meski saat banjir datang menerjang akan rumah itu. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Rumah tersebut mudah roboh saat banjir menerjang rumah tersebut. Jemaat yang terkasih, siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mengenai kedua orang ini? Kedua orang dalam perumpamaan ini adalah sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi keduanya tidaklah sama dalam membangun dasar kehidupan mereka. Keduanya juga sama-sama adalah orang yang percaya, yang menghadapi pergumulan dan juga perjuangan dalam kehidupannya. Tetapi hasil dari perjuangan keduanya berbeda. Orang yang membangun di atas batu adalah orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang juga taat dalam melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang demikian akan beroleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dia akan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Hidupnya akan didasarkan kepada Tuhan, sehingga imannya semakin bertumbuh dan tidak mudah hanyut di dalam gelombang kehidupan duniawi yang penuh dengan hawa nafsu dan juga cobaan. Melalui firman-Nya, Tuhan Yesus mendidik dan mengajari kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang berakal budi, serta orang yang takut akan Tuhan. Supaya kita mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mendidik kita supaya kita senantiasa berpegang teguh pada firman-Nya, di mana saja dan kapan saja. Janganlah kita berpikir sama seperti orang yang bodoh yang mengumpankan dirinya pada hawa nafsu duniawi dan kebinasaan yang kekal. Lalu bagaimana dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir? Alkitab mengungkapkan bahwa orang tersebut adalah orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya.
ia diibaratkan sama seperti orang yang bodoh. Dalam renungan pada hari ini di Matius 7 ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sudah tentu setiap pribadi kita tidak ada yang ingin menjadi orang yang bodoh seperti yang diupamakan oleh Tuhan Yesus ini. Semua orang di antara kita juga pasti tidak ingin menjadi orang yang bebal, yang hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi tidak mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Karenanya ketika badai datang, ketika persoalan hidup datang, ketika beban hidup itu datang, ketika sakit penyakit itu datang, ataupun ketika harapan itu tidak kunjung datang, maka goyahlah imannya. Dan kemudian ia hanyut dalam kehidupannya yang syarat dengan hawa nafsu duniawi dan juga cobaan hidup serta keputusasaan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari antara kedua orang tersebut, yang manakah kita? Atau kita mau seperti yang manakah? Sudah tentu kita semua mau menjadi orang yang mendasarkan imannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi hendaknya kita tidak cuma ingin saja, melainkan menjadi orang yang selalu berupaya baik, terus-menerus berusaha baik, lebih baik dari hari-hari sebelumnya untuk membangun kehidupan kita di atas dasar iman kepada Yesus yang teguh, yang kokoh, dan senantiasa mendasarkan akan kasih kita, ucapan syukur kita, doa kita, pujian kita, penyembahan kita, persembahan kita, pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pada akhirnya, barang siapa yang setia sampai dengan akhirnya, Tuhan akan mengaruniakan kasih yang melimpah atau kehidupan yang kekal. Oleh karena itu berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dengan baik. Bahkan yang selalu berupaya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan berusaha untuk mau menyenangkan akan hati Tuhan. Yang mau mewujudkan kasih-Nya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, atau yang dengan sungguh-sungguh berusaha, berjuang untuk tidak jatuh di dalam dosa yang sama atau dosa yang baru. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal, yang penuh dengan damai sejahtera dan juga sukacita di surga. Marilah senantiasa kita berserah kepada Tuhan dan bangunlah akan kehidupan kita dengan mendasarkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dengan mendasar kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan kokoh untuk sampai dengan akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima dari-Mu. Kami sadar Tuhan bahwasanya diri kami seperti bangunan atau sebuah rumah yang terbangun. Tuhan, ketika kami mendasarkan akan diri kami kepada dunia ini, atau hanya sekadar kami percaya kepadamu, mendengarkan firman-Mu, tapi kami tidak melakukannya, maka kami ketika dihadang ataupun diterjang begitu banyak persoalan hidup, sakit penyakit, ketidakbahagiaan, ketidakdamaian, maka kami akan berputus asa, maka kami akan lemah semangat, bahkan meninggalkan Engkau. Tapi Tuhan, melalui firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini, Engkau menginginkan kami untuk kami mendasarkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ajarilah kami
dan bantulah kami Tuhan untuk taat melakukan firman-Mu, untuk mau senantiasa bersandar padamu, untuk mau senantiasa menyerahkan hidup kami kepadamu, agar iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ketika badai datang kepada kehidupan kami tetap kokoh, berdiri, dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa bersama dengan kami, menguatkan kami, menolong kami, memegang tangan kami, dan menenangkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan bantulah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sebagai tanda kasih kami kepadamu. Kami juga memohon untuk kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan keluarga kami, suami ataupun istri kami, anak-anak kami Tuhan, kakak abang kami, adik kami dimanapun mereka berada, orang tua kami ya Tuhan, cucu kami ya Tuhan, orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, yang jauh ataupun dekat dengan kami. Berkatilah kiranya mereka semua di dalam nama-Mu. Kehidupan mereka kami percayakan padamu. Kami percaya bahwa Engkau lebih tahu yang terbaik untuk kami, untuk mereka Tuhan. Tuhan, untuk setiap kami ataupun keluarga kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ataupun Tuhan yang sedang dalam pemulihan, kiranya Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan sepenuhnya kondisi tubuh mereka ataupun kami, supaya kami dapat kembali beraktivitas, berkumpul bersama dengan keluarga kami, bekerja dan juga melayani akan Tuhan, dan mengucap syukur atas pertolongan-Mu, atas kesembuhan dan pemulihan Tuhan. Juga kami memohon kepadamu untuk setiap kami yang akan menjalani seluruh aktivitas kami di dalam pekerjaan kami. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjadi seorang pekerja yang baik, yang melayani akan Engkau di dalam tempat kami masing-masing Tuhan. Entah itu kami sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pelayan Tuhan di gereja, ataupun di masyarakat dan lain sebagainya. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami dapat bekerja dengan baik, melayani Tuhan dengan baik, besar atau kecilnya, biarlah kami memuliakan Tuhan dalam seluruh pekerjaan kami. Kami juga memohon untuk setiap anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang penuh cinta kasih dan juga hormat kepada orang tua Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terlebih orang-orang yang membenci kami ataupun orang-orang yang telah kami sakiti. Berkatilah mereka semua di dalam nama-Mu. Biarlah segala kebencian, ketidaksukaan itu terganti dengan kasih yang dari Tuhan timbul dalam hati kami ataupun hati mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang hidup, yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa mengajari kita dan menjadikan kita sebagai pribadi yang selalu mendasarkan kehidupan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi bangunan yang berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat.